Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Hilmi Syabani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan buatan. Menurut Luger dan William, kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan otomasi perilaku yang cerdas. Kemudian, menurut Haag dan Peter, kecerdasan buatan adalah bidang studi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah sistem teknologi informasi sehingga sistem tersebut dapat digunakan sebagai proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan atau inteligensinya manusia dan menerapkannya sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer. Pengertian lain dari kecerdasan buatan adalah bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Pada awal diciptakannya, komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka peran komputer semakin mendominasi kehidupan manusia. Komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung, lebih dari itu. Komputer diharapkan untuk dapat diberdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Manusia bisa menjadi pandai dalam menyelesaikan segala permasalahan di dunia ini karena manusia mempunyai pengetahuan dan pengetahuan diperoleh dari belajar. Semakin banyak bekal pengetahuan yang dimiliki oleh seorang tentu saja diharapkan akan lebih mampu dalam menyelesaikan permasalahan. Tanpa memiliki kemampuan untuk menalar dengan baik, manusia dengan segudang pengalaman dan pengetahuan tidak akan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Demikian pula dengan kemampuan menalar yang sangat baik, namun tanpa bekal pengetahuan dan pengalaman yang memadai, manusia juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Agar komputer bisa bertindak seperti dan sebaiknya manusia, maka komputer juga harus diberi bekal pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Untuk itu, akan mencoba untuk memberikan beberapa metode untuk membekali komputer dengan kedua komponen tersebut agar komputer bisa menjadi mesin pintar. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang membahas tentang penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia ke dalam sebuah teknologi informasi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Saulikmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kapan tepatnya kecerdasan buatan dimulai sulit untuk diketahui. Barangkali impian atau hayalan tentang mesin cerdas sudah lama sekali, jauh sebelum keberadaan komputer yang ditemukan oleh Alan Turing, yang dapat menyimpan program sebagaimana data yang disimpan di dalam memori komputer, dapat dieksekusi dan menjadi dasar komputer yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya kecerdasan buatan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai sejarah singkat kecerdasan buatan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kecerdasan buatan. Tujuan utama penerapan kecerdasan buatan adalah agar komputer dapat menjadi alat bantu yang lebih pintar dan lebih berguna bagi manusia.
Dalam hal ini, komputer tidak hanya dipakai untuk menangani komputasi serta perhitungan numeris, akan tetapi juga dapat membantu dalam berbagai bidang yang tidak berkaitan dengan komputasi. Contohnya, di sekolah, komputer dapat menjadi pemandu siswa dengan menyesuaikan pengetahuan, pengalaman, kekuatan, dan kelemahan masing-masing siswa dengan berdialog menggunakan bahasa sehari-hari. Contoh lainnya, di rumah sakit misalnya, komputer dapat membantu tenaga medis dalam mendiagnosa pasien serta memantau perkembangan kesehatan pasien. Mungkin itu saja untuk tujuan kecerdasan buatan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Falevi ingin menjelaskan poin D mengenai tentang penerapan aplikasi kecerdasan buatan. Bidang yang menjadi lingkup kecerdasan buatan adalah semua bidang yang menggunakan penyelesaian masalah yang memperlihatkan perilaku atau sifat manusia cerdas. Kecerdasan buatan terutama dipakai untuk yang pertama adalah menangani masalah yang tidak bisa menggunakan algoritma, misalnya tentang gambar non-bilangan. Kemudian yang kedua adalah masalah yang tidak menentu, tidak terorganisasi atau mengandung probabilitas. Tentu saja banyak sekali yang memenuhi kriteria ini, namun beberapa di antaranya yang paling umum adalah pemecahan masalah umum, permainan sistem pakar, pengolahan bahasa alami, pengenalan dan pencocokan pola. Pencocokan pola merupakan partner, contohnya pattern matching and recognition, robotika, proses belajar, sistem deduksi, dan pemecahan ketidakpastian. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan mengenai poin E, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan dari penerapan kecerdasan buatan. Di antaranya yaitu yang pertama, jika tujuan kecerdasan buatan terwujud, pemakai akan menjadi lebih akrab dengan komputer sebab dapat berdialog menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, dapat memberikan kemudahan dan membuka peluang dalam memecahkan suatu masalah yang terlalu sulit dipecahkan dengan cara konvensional. Yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, komputer tidak hanya digunakan untuk masalah komputerisasi saja. Yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan dari penerapan kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu belum banyak produk AI yang dapat dijual secara komersial. Yang kedua, biaya pengembangan yang mahal. Yang ketiga, harga program AI juga mahal. Yang keempat, kebanyakan program AI menuntut memori yang besar dan kecepatan yang tinggi. Yang kelima, kecerdasan buatan masih perlu banyak dikembangkan. Kemauan yang dicapai sekarang masih terlalu jauh dari keinginan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.